Saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, hari ini hari Kamis 16 Desember 2021 di Pekan Advent yang ketiga. Kita akan bersama-sama berdoa, membaca, dan merenungkan sabda Tuhan bersama saya, Made Suryawan dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, syukur atas hari baru yang Engkau anugerahi kepada kami. Pagi ini kami kembali membaca, mendengarkan, serta merenungkan sabda-Mu. Semoga kami bisa amalkan di dalam perjalanan hidup kami hari ini, serta kami pun akan layak untuk menyambut kedatangan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 7 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan persiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri untuk dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Tuhan tidak ingin bekerja sendiri dalam menyelesaikan misi keselamatannya. Dan Tuhan ingin bekerja sama dengan manusia. Dan semuanya itu dilakukannya oleh Tuhan karena Tuhan begitu menyayangi kita, begitu mengasihi manusia. Tuhan ingin manusia menerima tawarannya dan mengalami keselamatan. Bahkan sebelum kedatangan Tuhan ke dunia pun, Dia telah mengutus Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan bagi kedatangannya. Yohanes diutus untuk menyadarkan orang akan dosanya dan untuk bertobat. Yesus sendiri mengakuinya di depan orang banyak bahwa Yohanes lebih dari sekedar nabi.
Bahkan tentang Yohanes ada tertulis, "Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapan." Tentu saja pewartaan Yohanes diterima oleh banyak orang, termasuk para pemungut cukai. Mereka mengakui kebenaran Allah dan telah memberi diri untuk dibaptis oleh Yohanes. Tapi sayangnya, ada juga orang yang menolak pesan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes. Dan mereka itu adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka menolak untuk dibaptis oleh Yohanes. Mereka juga menolak untuk menyambut Kristus yang diwartakan oleh Yohanes. Padahal Allah bermaksud agar mereka semua pada selamat. Semua itu karena kesombongan. Dan kesombongan membuat mereka tidak menyadari diri kalau mereka itu berdosa. Mereka itu butuh pengampunan dari Tuhan. Tawaran keselamatan dari Tuhan mereka lewatkan begitu saja. Jika saja mereka rendah hati, pasti mereka mau menerima kebenaran Allah. Dan juga mereka mau bertobat, serta mau memberi diri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, kesombongan adalah pintu masuk menuju kehancuran diri di mana orang menutup diri terhadap rahmat Tuhan. Kesombongan akan membuat orang menutup diri terhadap tawaran kehadiran Tuhan. Karena itu Yesus mengingatkan agar kita, semua yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes. Jika kita ingin menjadi lebih besar dari Yohanes, kita perlu menjadi yang terkecil dalam kerajaan Allah. Tuhan mengajak kita untuk menjadi yang terkecil di hadapannya. Dan menjadi kecil bukan berarti mengecilkan badan atau menguruskan badan, tetapi menjadi orang yang tak berdaya di hadapan Tuhan. Menjadi kecil di hadapan Tuhan berarti bersedia merendahkan diri untuk menerima Tuhan dalam hidup kita. Orang yang merasa kecil di hadapan Tuhan akan selalu mengharapkan dan membutuhkan dalam kehidupannya. Dan orang yang kecil di hadapan Tuhan tidak akan membiarkan sehari berlalu tanpa Tuhan. Tuhan menuntut sikap rendah hati dari kita. Dan orang yang rendah hati akan berpasrah sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya pada Tuhan, dan senantiasa terbuka menerima Tuhan akan kehadirannya. Saudara-saudariku, di masa Advent ini kita semua diajak untuk memperbaharui hati kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Dan dengan demikian kita bisa mengakui kebenaran Tuhan dan mau bersedia menerima akan kehadiran Tuhan. Semakin kita bersikap rendah hati, kita semakin berani untuk membiarkan, untuk dikasihi dan dibebaskan oleh Tuhan. Dan semakin kita bersikap rendah hati, kita semakin berani untuk membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Semoga di masa Advent ini kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dalam menyongsong kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, syukur padamu atas sabdamu hari ini.
Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membuka hati kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak sombong, namun menjadi semakin rendah hati, agar kami layak dan pantas menyambut kedatangan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.